akan menyaksikan mega klasik legenda Gunung Merapi yang didukung oleh
Mundur! Mundur semua! Mundur! Tangkap orang itu! Cepat! Inilah Tumenggung Kedung, saudara Martoloyo Bupati Tegal. Sekarang dia tidak berdaya di hadapan kita. Tumenggung yang ada di Jawa ini tunduk patuh dan takut pada kita. Aku usulkan agar Tumenggung Martopuro dihukum mati. Tidak, tidak bisa. Kenapa, Ketua? Dengan melaksanakan hukuman mati bagi setiap pembangkang, wibawa Andika akan menjadi kuat dan lebih besar. Tidak, ibuku pasti tidak setuju. Ibuku pernah berkata, jika seorang raja menghukum picis pada seorang pesakitan yang belum pernah diadili, itu adalah sewenang-wenang. Sekarang, masukkan dulu ke dalam penjara. Lain waktu, kita periksa apa kesalahannya. Dimas Martopuro tertangkap pemberontak, Kanjeng. Iya, aku tahu. Sekarang aku sedang berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan Dimas Martopuro. Sulit, Kanjeng Pangeran. Sekalipun Kadipaten Tegal, Pemalang, dan Pekalongan mencari orang yang sesakti Pendekar Topeng Emas tidak akan bisa kecuali minta bantuan Baginda Prabu Sultan Agung. Dilihat dari gerak-geriknya, Pendekar Topeng Emas itu usianya masih sangat muda. Ya, betul, Kanjeng Pangeran. Aku menduga kalau yang memakai topeng emas itu adalah Resoma, Kanjeng. Tapi aku tidak melihat ibunya. Bisa saja ibunya tidak datang, Kanjeng Pangeran. Mungkin kedatangan ibunya itu akan mengundang permusuhan dengan Raja Mataram. Mendingan ia tinggal di rumah. Mungkin begitu jalan pikirannya, Kanjeng. Kalau benar Arya Soma dan ibunya yang menjadi dedengkotnya, aku yang repot. Sudah lama istirahat di sini? Sejak salat maghrib tadi, Kiai. Kiai sempat memperhatikan topeng emas. Ya, dari pinggir medan pertempuran, aku memperhatikannya dengan sangat cermat. Melihat tinggi badannya, tubuhnya yang muda dan segar, sepak terjangnya yang brutal. Dugaanku kuat sekali pendekar bertopeng emas itu Arya Soma. Kami pun sependapat, Romo. Tapi jangan terburu-buru yakin sepenuhnya. Harus diselidiki dulu dengan cermat. Jangan sampai salah tangkap. Betul, Romo. Mari sekarang kita ke Kadipaten. Tapi kita cari kendaraan dulu di kampung. Supaya kita sampai di Kadipaten lebih cepat. Gundawar, ya Kanjeng. Angkat barang-barang itu dan bawa masuk ke dalam. Iya, iya. Bagaimana kabarnya, Kakak? Nyai, silakan, silakan. Gundawar? Lupa ya? Maaf, bukankah Paduka Kanjeng Putri Rarara? Setiawati,
Oh, maaf. Aduh, saya tidak sangka Kanjeng Rara. Sombong. Oh, bukannya sombong, Jeng Rara. Pangling, Jeng Rara sudah gede begini. Aduh. Kenapa? Tidak apa-apa, Jeng Rara. Masih belajar baca tulis. Aku mau mengajarimu seperti dulu. Oh, tidak, Jeng Rara. Terima kasih. Saya sekarang sudah bekerja. Janjian apa lagi kalian? Wati, sini. Jangan dekati Gendowor. Dengan susah payah ayahmu mengirimkan Gendowor ke sini. Sama kamu. Kok malah kamu mendekati dia? Salah apa Gendowor, Bu? Coba katakan, salah apa? Salahnya, dia itu tukang pekate kuda. Tukang pekate yang ngobrolnya sama pekate. Bukan dengan Putri Adipati seperti kamu. Sudah, jangan banyak ngomong. Romo menunggu. Ayo. Ayo. Topeng Mas. Ya, benar Kakang. Maka dari itu kami sangat mengharapkan Kakang untuk datang kemari. Setiawati ngobrol sama Gendowor. Kapan? Barusan. Bawa masuk. Jaga baik-baik. Iya. Ada apa Kakang? Oh, tidak. Tidak ada apa-apa. Syukurlah. Begini Kang Mas, kemampuan Kakang di atas kemampuan kami. Malampir, Si Gerandong, Aji Basa Pamungkas, dan Topeng Emas akan merajalela di Mataram. Kalau tidak segera kami tangkap. Aji Basa Pamungkas yang dulu pernah menyerbu ke Mataram itu? Benar, benar sekali Kang Mas. Ya, Pangeran Purbaya pun sering mencoba untuk menangkap Aji Basa Pamungkas. Tapi dia tidak pernah berhasil. Aku jadi penasaran. Siapkan pasukan besok. Aku sendiri yang akan menangkap Aji Basa Pamungkas dan Topeng Mas itu. Magabatanga. Yang berarti sama-sama mengalami kematian. Seluruh firman mengejawantah pada alam semesta ini akan mengalami akhir. Akan mengalami kerusakan. Aku mau bicara. Kaya bagaimanapun Sebentar. pasti akan ditinggalkan. Betapapun besar. Ada apa? Antarkan aku ke Bumi Jawa. Kemana? Tua. Jeng Rara, di sana tidak aman, Jeng Rara. Banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan begal yang dipimpin Topeng Emas. Tidak peduli. Orang bilang pemandangan antara Tuul Bumi Jawa sangat bagus. Aku ingin ke sana. Aduh, aku tidak berani, Jeng Rara. Aku nanti dimarahi Kanjeng Tumenggung kalau aku pergi tanpa izin beliau. Oh, begitu. Biar aku yang minta izin pada pamanku. Jeng Rara, jangan Jeng Rara. Aku nggak mau, Jeng Rara. Masa bodoh, pokoknya kalau disuruh paman kau harus mau. Tunggu, Nyi Parwati. Maaf, Nyai. Aku datang atas nama Sinuwun Kanjeng Gusti Sultan Agung Pangreh Tanah Jawa. Harap Nyai mau menghormatinya. Bagaimana keadaan Nyai? Semoga senantiasa sehat, tidak kurang suatu apa. Langsung saja. Katakan apa tujuan Kanjeng. Oh ya, mana Arya Soma? Biasanya selalu bersama-sama dengan Nyai. Tidak juga. Dia bukan anak-anak lagi. Dia bebas kemana saja dia mau. Nyai pernah dengar tentang pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan para pembangkang yang balelo. Nyai tahu kan? Bukan urusanku untuk tahu. Hei, jawaban Nyai kurang sopan. Bisakah Nyai perhalus? Itulah aku, Kanjeng. Harap Kanjeng tahu. Aku tidak suka berbasa-basi. Apalagi menipu diri sendiri. Kami harap Nyai sudi mengikuti kami ke Kadipaten.
Ada yang ingin kami bicarakan dengan Nyai panjang lebar, termasuk Arya Soma. Biar nanti Arya Soma kami jemput dengan kereta. Apakah kami ditangkap? Bukan. Nyai menjadi tamu kehormatan kami. Aku merasa tidak pantas menjadi tamu kehormatan. Silakan undang orang lain untuk menjadi tamu kehormatan Kanjeng. Nyai, tunggu. Nyai bersedia atau tidak kami bawa ke Kadipaten? Jawab tegas. Tidak. Berarti kami harus membawa Nyai ke Kadipaten dengan paksa. Kalau begitu, Andika adalah petinggi kerajaan yang kejam. Iya. Hentikan! Sabar Nanda Pangeran, sabar. Nyi Parwati bukan musuh Nanda. Cukup, sudah, hentikan. Jangan Tapi dia harus ditanya, Kiai. Siapa sebenarnya Topeng Emas? Sebab sosok tubuhnya mirip Arya Soma, anak Nyi Parwati. Jadi Kanjeng menuduh anakku yang menjadi pemimpin pemberontak. Bagus benar, sifat para petinggi Mataram. Tunggu, Nyai. Tunggu. Tahan. Kenapa, Rum? Tidak perlu dikejar. Ananda akan gagal mencari keterangan tentang pendekar bertopeng emas itu jika sikap Ananda keras dan kasar. Nyi Parwati akan semakin menjauh dan jika wanita itu sakit hati, Ananda akan rugi kehilangan calon mitra yang sakti mandraguna. Jadi apa yang harus kami lakukan? Apa kami harus diam saja? Ananda Pangeran pernah membuat kesan yang kurang baik dalam kehidupan Nyi Parwati. Maka segala yang dilakukan Ananda akan dianggap kurang baik sebagai sikap perlawanan kepada Ananda. Sebaiknya Ananda diam saja. Biarlah kami para kiai sepuh yang akan mengadakan pendekatan dengan Nyi Parwati. Dan akan kami tanyakan siapa sebenarnya pendekar bertopeng emas itu. Kalau Nyi Parwati tidak tahu, mudah-mudahan Nyi Parwati mau membantu kita menyelidikinya. Awas, jangan salah omong. Jangan tunjukkan bahwa kita telah menikah. Akan aku panggil Dinda dengan Nyai, ya? Iya, aku mengerti, Kakak. Soma? Ibu? Ibu? Soma, apa kau dengar tentang warta pemberontakan di setiap kademangan yang dipimpin oleh pendekar topeng emas? Iya, Soma mendengar warta itu di warung-warung. Memangnya kenapa, Ibu? Para petinggi Mataram, yaitu Pangeran Purbaya, Pusponegoro, dan Martoloyo menuduh kau pelakunya, Soma. Maksud Ibu, aku sebagai pendekar topeng emas begitu? Iya. Ibu percaya? Sementara ini tidak. Ibu akan menyelidikinya. Mau kemana kalian? Mengantarkan Dian Selasi pulang, Ibu. Di mana rumahmu? Di Tarup, Ibu. Loh, sebulan yang lalu kau bilang di Dusun Dharma Sandi. Sekarang di Tarup. Mana yang benar? Keduanya benar, Bu. Ayah membantu seorang Demang. Kemana Demang itu menugaskan, disitulah ayah berada. Ibu ingin bertemu dengan ayahmu, Nadian. Ini merupakan berita gembira buat ayah. Kapan? Nanti akan Ibu tentukan waktu yang tepat. Makin cepat makin bagus, Ibu. Boleh Soma permisi sekarang, Ibu? Segera pulang ya, Soma? Tentu, Ibu. Sepertinya Ibu mulai curiga, Nyai. Kita harus bisa menghapus kecurigaan Ibu. Beliau harus yakin bahwa Kakang bersih dari keterlibatan dengan laskar pemberontak. Laporkan kepada Ayah. Biarlah Ayah yang mencari cara menghapus kecurigaan Ibu dan para petinggi Mataram itu kepada aku. Iya, sekalian juga laporkan tentang keinginan Ibu bertemu dengan Ayah.
Ayo, Nyai. Ayo. Gampang. Kalau hanya untuk mengelabui ibumu agar dia tidak curiga pada ketua, besok kita serang Kademangan Surodadi. Kali ini biarlah yang menjadi pendekar bertopeng emas si Gerandong dengan penyamarannya. Sementara Arya Soma beserta ibunya menghadap para kiai. Setuju. Siasat itu pasti meyakinkan ibu dan para petinggi bahwa aku bukan topeng emas. Siasat yang sangat bagus, Malampir. Siasat yang harus cepat kita laksanakan. Ayo kita makan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Waalaikumsalam. Ibu, ada tamu, Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istimewa hari ini dapat tamu para kiai. Ada urusan apa kiai kemari? Apakah utusan dari Pikiran Purbaya atau dari pikiran kiai sendiri? Yang jelas kedatangan kami kemari membawa tujuan. Tujuan apa? Pertama, bersilaturahmi dengan Nyai. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kami ini dapat terjalin kerjasama yang baik antara kami dengan Nyai dan putra Nyai. Kerjasama bagaimana maksud kiai? Kita adalah golongan putih yang bercita-cita menegakkan kebenaran di atas permukaan bumi ini, serta membela kaum lemah dari tindasan orang-orang yang melakukan angkara murka. Sekarang banyak pemberontakan. Rakyat ketakutan merasa dirinya tidak aman. Kami ingin mengajak Nyai bergabung bersama kami untuk membela kaum yang lemah dari penindasan para pemberontak. Maaf, kami sedang berpuasa. Memangnya sekarang hari apa, Kiai? Senin Pon. Silakan, hidangkan saja untuk ibumu. Tidak, aku juga sama. Iya, juga puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Bawa saja semuanya ke dalam. Aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana Nyi Parwati mendapatkan kitab Kurusumala itu? Mungkin kesaktiannya didapat dari berguru. Mustahil. Hampir semua perguruan yang ada di tanah Jawa ini, aku kenal keistimewaan dan kelemahannya. Tapi ajian-ajian yang dimiliki Nyi Parwati itu sangat lain. Tidak dimiliki oleh perguruan-perguruan yang aku kenal. Ledakan apa itu? Jangan-jangan Topeng Mas dan pasukannya akan menyerbu kemari. Lalu dia akan menghancurkan gerbang kota. Benar, arahnya dari gerbang kota sebelah timur. Tidak mungkin. Sebab pasukan manapun yang akan melakukan penyerangan di waktu malam tidak mungkin membuat kegemparan. Tapi Topeng Mas adalah pendekar yang sombong. Besar kepala. Dia merasa tidak hingga dia bisa berbuat seperti itu. Kalau itu mungkin. Akan membagi 2 pasukan. Seperti ada orang yang sedang menatar kanuragan. Suaranya dari sebelah sana. Ayo.
Lihat, batu-batu ini hancur bukan oleh Palu Godam. Betul. Hei, Martopuro, ketua mau bicara. Kenapa diam saja? Apa kau sudah tuli? Biar Malampir. Aku tahu caranya agar dia buka mulut. Mundur semua. Bergabunglah dengan kami, Martopuro. Kau akan kujadikan penguasa di wilayah barat. Kau akan menguasai Tatar Pasundan dan menggantikan Adipati Ukur. Apa hakmu mengangkat seseorang menjadi penguasa? Kalian hanyalah pemberontak yang hanya bisa mengatur para penjahat, maling, dan begal. Tidak, aku tidak mau diatur oleh kalian. Ketua, izinkan aku membunuh Martopuro. Sabar Malampir. Akan tiba masanya para pembangkang seperti dia mati di tangan kita. Aku beri kesempatan kamu berpikir, Martopuro. Ikut aku, atau kau ikut Sultan Agung. Hah? Ingat itu, Martopuro. Kami beri waktu 1 bulan. Jika dalam waktu 1 bulan kau belum mengambil keputusan untuk berpihak kepada kami, maka itu berarti kau akan mati dalam penjara di Kademangan Surodadi ini. Mengerti? Mau uang? Mau. Kanjeng mau apa? Usahakan aku teluang atau apa saja yang bisa ditulisi. Aku mau menulis surat kepada... Kepada siapa? Kalau petinggi, aku tidak mau. Aku bisa ditangkap. Aku takut. Aku tujukan pada Pekate Gendowor, Pekate Kang Masku. Berapa upah yang kau minta? 3 ringgit. Mintalah pada Pekate Gendowor. Dia akan memintakan kepada keluargaku sejumlah uang untuk kamu, ya. Nanti malam aku kesini lagi. Akan aku bawakan semua pesanan Kanjeng. Pegelinu nih. Jatuhnya Kademangan itu pada hari Kamis. Sedangkan pada hari itu, kami lihat sendiri Arya Soma bersama ibunya. Kalau begitu, Arya Soma bukan pendekar topeng, Mas. Aku kira begitu. Arya Soma benar-benar bersih. Kiai. Ya. Kalau sekiranya Arya Soma benar-benar bersih, apakah bisa untuk menghadapi pendekar topeng emas itu, Kiai? Mungkin bisa. Kenapa tidak? Jika mungkin, kami ingin meminta kesediaannya untuk membebaskan adik Mas Tumenggung Martopuro yang ditawan mereka, Kiai. Ada warta yang mengatakan bahwa Dimas Temenggung Martopuro disembunyikan di Dukuh Waru. Lalu ada pula yang mengatakan ditahan di Ceri. Malah belakangan ini, ada yang mengatakan bahwa Dimas Martopuro telah dipindahkan dari Dharmasadi ke Tarup. Musuh sengaja meniupkan warta yang simpang siur untuk membuat kita bingung. Betul. Dalam waktu dekat ini kita harus membebaskan Dimas Temenggung Martopuro. Hatiku selalu gelisah kalau selama ini Dimas Martopuro masih di tangan musuh.
Ada apa? Maaf Kiai, numpang tanya. Kalau mau ketemu Pekate Gendowor, di mana ya tempatnya? Mari aku tunjukkan. Kiai, silakan Kiai langsung. Pangeran ada di dalam. Aku akan menyusul sesudah menunjukkan orang ini ke tempat Gendowor. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Ada terompah, Kiai. Mana? Ini. Ambil. Ini, Kiai. Ini pasti terompah milik pendekar sakti tadi. Siluman? Sok tahu kamu. Mari, kita tanyakan pada Gendowor. Mungkin dia tahu siapa pendekar pemilik terompah ini. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kiai Basari. Kiai? Siapa pemilik terompah ini, Gendowor? Seperti terompahku? Tidak mungkin. Pemilik terompah ini berilmu tinggi. Aku temukan barang ini di tempat pendadaran, kanuragan, dan olah batinnya. Milik siapa ya? Kiai temukan di mana? Di kebun itu tadi. Tinggalkan saja terompahnya di sini, Kiai. Biar nanti saya tanyakan pada yang lain. Tidak, akan kutanyakan sendiri pada Bendoromu. Andika ini siapa? Rahasia. Ini. Terompah ini bisa menjadi petunjuk untuk melacak orang sakti yang sedang kita cari. Betul. Besok kumpulkan seluruh Demang dan Punggawa Kadipaten. Dan tanyakan tentang terompah ini di Mas Pusponegoro. Sendiko Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Gendowor? Mohon bicara 4 mata, Kanjeng. Penting. Ada apa? Sandinawala. Dari siapa? Tumenggung Martopuro. Dari tahanan. Gimana? Kademangan Darmasadi. Kanjeng baca saja dulu. Silakan. Silakan. Mana orang yang membawa surat ini? Dia takut menghadap Kanjeng. Katakan padanya. Aku akan memberinya dia upah 3 ringgit. Sebagaimana yang telah dijanjikan Dimas Martopuro. Saya disuruh mewakilinya. Kita akan segera menyerbu Kademangan Moga. 200 laskar kita sudah masuk ke sana dengan berbagai macam penyamaran. 1000 orang lagi telah kita persiapkan untuk segera menyerbu ke sana. Setiap minggu kita membutuhkan 300 dacin beras, sayuran, telur, dan daging untuk memberi makan laskar kita. Ki Demang Sarojo yang diserahi tugas untuk mengumpulkan dana. Apakah sudah dilaksanakan? Beres, Kanjeng. Bahkan dananya sudah diserahkan pada Ki Wangsa Jangkung. Dia yang mengurusi pembelian bahan makanan, Kanjeng.
Siapa kamu? Utusan Gusti Pangeran. Pangeran Purbaya? Iya, cepat Kanjeng. Tawaran kabur! Ada apa? Ada apa? Ada apa? Tawaran kita kabur. Larinya kemana? Saya tidak tahu. Ayo kita cari. Ayo, ayo, ayo. Tawanan kabur! Tawanan kabur! Kenapa Tumenggung Martopuro? Lepas, dia sedang dikerumuti laskar kita. Grandong. Mereka telah menghukum kita. Mau kemana kau? Kita lawan mereka. Iya. Ayo, cepat tangkap orang bertopeng hitam itu. Dia pasti utusan Pangeran Purbaya. Iya, ayo, cepat. Keributan kecil ini biar aku yang mengatasinya, Ketua. Apapun yang terjadi, Ketua jangan turun tangan. Kurang ajar. Apa mereka masih mengejar? Sepertinya tidak. Alhamdulillah, kita lepas dari lubang jarum. Syarandika, sebut saja topeng hitam. Aku sangat berterima kasih dan aku akan memberikan hadiah yang besar buat kamu. Betul Kanjeng mau memberi hadiah? Aku bukan pembohong. Apa yang ingin Andika minta? Beras dan uang. Baik, aku akan berikan 10 dacin beras dan duit 100 ringgit. Bagaimana? Kau senang? Senang sekali Kanjeng. Terima kasih atas kebaikannya. Mari ikut aku ke Kadipaten. Nanti akan aku serahkan beras dan duit itu kepadamu. Tidak usah repot-repot Kanjeng. Serahkan saja itu semua pada yang lemah. Bagikan kepada fakir miskin. Katakan bahwa hadiah itu pemberian dari topeng hitam. Selamat tinggal Kanjeng. Tunggu! Salamku buat Kanjeng Martoloyo. Salam. Iya, salam. Iya. Kek, mau dibawa kemana kuda itu? Ke tempat Kanjeng Tumenggung Martopuro.
Aku Tumenggung Martopuro. Mau apa? Menyerahkan kuda ini kepada Kanjeng. Aku sudah diupah oleh Topeng Hitam kemarin untuk menyerahkan kuda ini. Terima kasih, Kek. Masa menangkap 2 orang saja tidak becus? Mana kesaktian Malampir, si Grandong? Dan mana kesaktian ayah yang sudah termasuk kemana-mana? Siapa pendekar topeng hitam itu? Aku tidak tahu. Dia tidak mengenalkan dirinya. Pendekar dari mana dia? Tegal, Pekalongan, Banyumas, Jepara? Atau kiriman dari Sultan Mataram sendiri? Hah? Kami semua tidak ada yang tahu siapa dia dan dari mana asalnya. Kemunculan topeng hitam itu begitu mendadak. Hah! Cari bekas ledakannya sewaktu dia menghilang. Dari bahan ramuannya, aku bisa tahu dari perguruan mana dia. Hei, kamu! Cepat cari! Baik. Inilah bekas ledakan yang saya temukan. Betul, kamu temukan benda ini di bekas ledakan. Betul, Ketua. Ada apa, anakku? Bramagiri Tunda Ayah. Apa itu? Bahan peledak yang dapat melemahkan saraf seseorang beberapa saat. Senjata penyelamatan jika dalam keadaan genting. Bahan ini ciptaan guru besar Somala. Topeng hitam itu murid guru Somala? Tidak mungkin. Iya. Mari kita lihat, Ketua. Siapa sebenarnya topeng hitam itu? Pasu Benggalaku, Pasu Saktiku, tunjukkan. Siapa sebenarnya topeng hitam itu? Bukan itu. Yang aku maksud, aku mau lihat topeng hitam. Ya, cepat katakan. Siapa topeng hitam itu? Maaf, Ketua. Ini di luar dugaanku. Selama ini Pasu Benggala ini tidak pernah ngada seperti ini. Yang sudah-sudah, dia tidak pernah bohong. Cobalah sekali lagi. Siapa tahu dalam kalian terakhir ini, Pasu Benggalamu menunjukkan warta yang benar. Tapi kalau Pasu Saktiku ini ngambek, aku bisa celaka. Karena dia tidak bisa aku suruh-suruh lagi. Tidak akan ngambek. Ayo, coba sekali lagi. Pasu Saktiku, Pasu Benggalaku, jangan kau membuat aku malu. Tunjukkan topeng hitam itu. Sekali lagi, tunjukkan topeng hitam. Siapa topeng hitam itu sebenarnya? Kami para kekasih Tuhan, kami tangan-tangan Tuhan, celakalah musuh-musuh Tuhan. Apa aku bilang? Pasu Saktiku akan hancur jika aku tekan terus. Sekarang Pasu Saktiku sudah hancur berantakan dan tidak bisa dipakai lagi dalam waktu yang lama. Dimas Martopuro melihat wajahnya, Kanjeng. Iya. Cobalah bayangkan. Kira-kira penggawa siapa yang wajahnya mirip dengan dia? Sulit, Pangeran. Sangat sulit. Selama ini kami sedang mencari seseorang yang selalu menatar kesaktiannya di dalam atau di sekitar kadipaten ini, Dimas. Bagaimana dengan kesaktian topeng hitam?
Kesaktiannya luar biasa. Sulit dicari tandingannya. Sekali tebas, gembok putus. Lari di atas pucuk daun, itu sama juga dengan terbang. Yang aku herankan, dari mana dia tahu kuda tungganganku? Itu menunjukkan bahwa topeng hitam itu adalah orang dalam sendiri. Tentang siapa dia, itulah tugas kita untuk menyelidiki. Berarti Dimas Martoloyo harus mengumpulkan seluruh punggawa dan seluruh demang dari wilayah Kadipaten Tegal. Mulai dari Brebes, Bumi Ayu, Bumi Jawa, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah tugas Dimas Martopuro untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang paling mirip dengan topeng hitam. Ya, betul. Aku setuju. Berhenti di sini. Aku ingin memberi hadiah pada pekatik Kang Mas. Siapa? Gendowo. Betul. Karena surat itu aku tujukan kepadanya. Dan dia melakukan apa yang aku perintahkan. Kepatuhannya ikut berjasa atas kebebasanku. Ya, silakan. Gendowo. Nyatong dawuh, Kanjeng. Tidak ada dawuh. Aku hanya mau memberi sedikit hadiah sebagai tanda terima kasihku kepadamu. Terimalah ini, Gendowo. Terima kasih atas anugerah Kanjeng. Semoga Allah membalas kebaikan Kanjeng. Kakak, aku baru saja kejatuhan rezeki dari langit. Wah, ini kamu bagi-bagikannya. Terima kasih, Bor. Ya, sudah. Iya. Ada apa, Grandong? Aku mau gadis itu, Nek. Kau lapar? Tidak. Kau ingin kawin, Grandong? Boleh, Grandong, boleh. Kau sudah saatnya kawin. Tapi ingat, ini kampung. Kau bisa dikeroyok orang banyak. Bukan di sini. Aku mau ikut dia, Nek. Ikutlah. Nenek melihat dari kejauhan. Bi, buka pintunya, Bi. Ini, Pak. Kang Sadi. Ada apa, Dok? Kang Sadimu jangan diingat-ingat terus, Dok. Biar tenang kerjanya dirantau orang. Kalau duit sudah terkumpul banyak, dia pasti pulang untuk melamar kamu. Mau kemana si Kendu? Biarkan saja, Pak. Barangkali dia sedang rindu pada si Sadi. Saniti? Kang Sadi? Kang Sadi? Kapan Kakang pulang? Barusan. Aku rindu banget sama kamu. Mari masuk, Kakang. Temui Bapak sama Simbo. Tidak, aku mau sekarang. Kang Sadi? Kang Sadi, aku mau dibawa kemana, Kang? Kawin. Kang Sadi, aku mau dibawa kemana? Kakang cepat-cepat kawin. Turunkan aku, Kang. Turunkan aku. Kenapa aku dibawa kemari, Kang? Tolong!
Mari, tidak apa-apa? Tidak usah takut. Saya bukan orang jahat. Rumahnya di mana? Sidapuma. Sidapuma. Kalau begitu, mari, saya antar dia. Orang-orang fakir miskin dapat bagian dari topeng hitam. Beras, makanan, dan uang. Itu bukan berita lagi. Semua orang sudah tahu. Aneh. Pemimpin pemberontak pakai topeng emas. Pendekar budiman pakai topeng hitam. Kenapa semua pakai topeng ya? Sekarang memang zamannya zaman topeng. Zaman topeng bagaimana, Ki? Coba kita perhatikan di sekeliling kita. Banyak para kanjeng berlagak jujur, berlagak alim, sok membela rakyat. Padahal mereka bajingan, merampok uang rakyat. Mereka bertopeng sehingga kemana-mana mereka dihormati. Topeng hitam lain, Ki. Betul. Dia memakai topeng karena dia tidak mau dikenali orang. Dia orang yang ikhlas. Lain dengan topeng emas. Dia memakai topeng karena dia berjiwa pengecut. Dari mana Aki tahu kalau topeng emas itu berjiwa pengecut? Ya dari perbuatannya. Dia kumpulkan para begal dan para pencuri. Orang-orang pendukungnya saja. Orang-orang semacam Mak Lampir, Si Grandong, Aji Basa Pamungkas, para maling, dan para begal. Semuanya orang-orang buronan kerajaan. Dia memakai topeng karena wajah aslinya tidak mau dikenal orang banyak. Agar wajah aslinya bisa kesana kemari. Dan orang-orang tidak menganggap dia sebagai pemberontak. Agar tetap dikenal sebagai orang baik. Bukankah perbuatan seperti itu perbuatan pengecut? Ayo, Soma. Aku harus mencari topeng hitam untuk bergabung, Ibu. Apakah Ibu bisa membantu Soma? Membantu apa? Apakah topeng hitam itu dari petinggi Mataram atau pendekar biasa dari rakyat kecil, Ibu? Dari petinggi. Mungkin dia kiriman Baginda Sultan. Ibu tahu, di antara petinggi Mataram, siapa yang menguasai Brahma Giritunda? Tidak tahu. Topeng hitam menyelamatkan diri dengan Brahma Giritunda, Ibu. Dari mana kamu tahu, Soma? Soma menyelidiki sendiri, Ibu. Sebenarnya, Soma datangi Kademangan Dharmasandi. Dan Soma mengambil bekas ledakan yang ia gunakan untuk kabur, Ibu. Ini barangnya, Bu. Salah atau benar dugaanku bahwa itu ramuan Brahma Giritunda, Bu? Benar? Berapa orang yang mati dari pihak pemberontak? Soma dengar tidak ada. Hanya pingsan saja, Ibu. Rupanya topeng hitam hanya menginginkan lolosnya saja. Tanpa berniat membunuhnya. Menurut kitab Somala, Ajian Brahma Giritunda adalah ciptaan dari Guru Somala. Sekarang, apakah topeng hitam itu murid dari Guru Somala, Bu? Kemungkinan besar. Coba nanti Ibu selidiki kembali. Siapakah sebenarnya topeng hitam itu? Ayo, Soma. War, Bunda War, buka pintu. Kemana anak itu? Jeng Rara. Gendor ada? Tahu, diketok tidak ada jawaban dari dalam. Aku di sini. Ada apa? Rumput kan masih banyak. Daripada tidak ada kerjaan. Sembahku, Kanjeng Rara. Jangan bilang sembah. Aku dan kamu sederajat. Hebat kamu. Kanjeng Setiawati tidak mau dipanggil Kanjeng. Itu tandanya... Jangan ngaco kamu.
Kanjeng Pangeran Purbaya mengadakan lomba kanuragan. Aku dan kau harus ikut. Aku tidak mau. Untuk apa memamerkan pandaian? Hadiahnya besar. Pemenang pertama 100 ringgit. Pemenang kedua 70 ringgit. Pemenang ketiga 50 ringgit. Ditambah hadiah hiburan yang menarik. Untuk pemenang pertama 3 ekor kambing. Dan pemenang kedua 2 ekor. Pemenang ketiga 1 ekor kambing. Bagaimana? Hadiahnya menggiurkan kan? Tidak, aku tidak mau ikut. Tidak bagaimana? Aku kan gurumu. Perintah guru harus diikuti. Dengan mengikuti lomba kanuragan, aku bisa tahu sampai di mana ilmu kanuragan yang aku ajarkan padamu. Kau belajar silat, Gendowar? Iya, tapi aku tidak punya bakat. Sudah lama aku belajar, tapi aku cuma bisa sedikit. Tidak apa, kamu coba saja. Nanti biar aku yang mendaftarkan. Jangan, Nyai. Aku gak bisa. Laga Mega Bin. Pasukanmu tidak akan mampu melawan kami. Sekarang, menyerahlah. Berdebah, siapa kau? Beraninya berbuat onar di wilayahku. Hei, kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku tidak suka pada petinggi yang sewenang-wenang pada rakyatnya. Fitnah, apa buktinya? Hah, jangan banyak mulut. Malampir, bunuh mereka. Tahan. Jangan buang waktu. Jangan biarkan mereka hidup. Diam. Turuti kataku, atau kau yang kubunuh. Silakan ketua bicara. Ini kesempatan terakhir kalian. Serahkan diri kalian baik-baik dan bergabunglah bersama kami. Atau aku tidak menjamin keselamatan kalian semua. Lebih baik mati daripada harus menyerah dan bergabung dengan komplotan seperti kalian. Baik. Kalau itu mau kalian, ayo serang mereka. Lampir, dia menggunakan serpi cabai sebagai senjata. Itu dia. Tunggu. Mungkin itu hanya pancingan. Periksa tempat ini, cepat! Mereka di sana. Ayo, kejar!